Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Riyadi SPD dalam video pembelajaran alternatif. Nah, anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini di video ini Bapak akan menjelaskan satu pokok bahasan yang terdapat pada siswa kelas 6, terutama pada tema 2, subtema 2, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Baiklah, anak-anak Bapak siswa kelas 6 yang Bapak cintai. Berbicara masalah adaptasi, kita harus tahu dulu apa arti adaptasi. Adaptasi artinya adalah cara hewan bertahan hidup dengan cara menyesuaikan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Bapak ulangi sekali lagi, cara hewan bertahan hidup dengan cara menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Hari ini Bapak hanya memfokuskan pembelajarannya kepada adaptasi hewan. Berbicara adaptasi lagi, ada 3 cara adaptasi. Yang pertama, ada tipe adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Bapak mengambil materi hari ini yaitu adaptasi tingkah laku pada hewan. Anak-anak Bapak siswa kelas 6 yang Bapak cintai, adaptasi tingkah laku pada hewan juga ada 3. Yang pertama, ada adaptasi yang disebut namanya adalah kamuflase. Namanya adalah kamuflase. Kamuflase apa itu, Pak? Kamuflase adalah cara hewan menyamarkan dirinya dengan benda-benda di sekitarnya. Tetapi hewan tadi tidak bisa merubah warna kulitnya. Hewan tadi hanya mampu menyamarkan atau bersembunyi atau menyamar dengan lingkungannya yang sama dengan warna kulitnya. Itulah kamuflase. Kamuflase artinya adalah penyamaran. Kira-kira apa ya hewan yang menyamar atau apa ya hewan yang beradaptasi melindungi dirinya dari musuh dengan cara menyamar? Ya, salah satunya adalah belalang. Belalang itu akan menyesuaikan dirinya atau belalang itu akan beradaptasi dengan lingkungannya sesuai dengan warna kulitnya. Kalau belalang itu warnanya hijau, dia akan hinggap di dedaunan yang berwarna hijau. Kalau belalang berwarna coklat, dia akan hinggap di tanah atau di batang yang berwarna coklat. Kira-kira nih, anak-anak Bapak kelas 6, ada tidak selain belalang? Ada. Apa itu, Pak? Yaitu ulat. Kadang-kadang kita tidak tahu loh, lagi membersihkan halaman, lagi memotong bunga, ternyata di ranting pohon ada ulat. Kenapa kita tidak tahu? Karena warna batang pohon dengan warna ulat identik sama. Itulah cara ulat beradaptasi dengan cara kamuflase, dengan cara menyamarkan diri dia supaya musuh tidak mengetahui keberadaannya. Ada juga nih ulat daun misalnya. Kenapa dinamakan ulat daun? Karena dia berkamuflase kepada daun. Dia hinggap di dedaunan karena dirinya berwarna hijau supaya musuh juga tidak mengetahuinya. Nah, itulah cara adaptasi yang pertama tentang kamuflase. Ada lagi cara kedua, adaptasi tingkah laku hewan yang kedua adalah dengan cara mimikri. Nah, kalau tadi hewan tidak bisa merubah warna kulit tapi dia hinggap di lingkungan yang warna kulitnya sama dengan hewan tadi, berbeda dengan mimikri. Kalau mimikri, hewannya yang merubah diri. Apa ada sih Pak hewan yang merubah diri? Ada. Biasanya sudah terkenal itu. Apa contohnya? Sebentar, sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu mimikri. Mimikri adalah cara hewan merubah warna kulitnya sesuai dengan benda-benda yang ia tinggali atau sesuai dengan benda-benda di sekitar dirinya agar tidak terancam oleh musuh atau pemangsanya. Nah, hewan apa Pak yang bisa merubah warna kulit? Iya, salah satunya adalah bunglon. Bunglon bisa merubah warna kulitnya menjadi hijau. Bunglon bisa merubah warna kulitnya menjadi coklat. Bunglon bisa merubah warna kulitnya menjadi abu-abu sesuai dengan tempat di mana dia tinggal. Hal itu juga dilakukan supaya dia jauh dan tidak diketahui oleh musuh atau pemangsanya. Yang ketiga adalah
Selain dia bisa kamuflase, kemudian dia bisa bermimikri. Yang ketiga ada namanya autotomi. Nah, berbeda dengan kamuflase dan mimikri, autotomi tidak merubah apapun. Tetapi autotomi adalah cara hewan beradaptasi. Maksud Bapak, cara hewan beradaptasi dengan cara memutuskan, melepaskan salah satu bahagian dari tubuhnya. Bapak ulangin, autotomi adalah cara hewan beradaptasi dengan cara melepaskan salah satu bagian anggota tubuhnya. Apa contohnya, Pak, ya? Yang paling terkenal, yang paling familiar diketahui selama kita sekolah biasanya adalah cicak. Tetapi anak-anak Bapak, untuk apa cicak bisa memutuskan ekornya, Pak? Ya, agar pemangsanya mengira cicak tadi sudah binasa atau sudah mati, sehingga pemangsa tidak lagi mau mengejarnya atau mengecoh supaya pemangsa mengira dia sudah berhasil menangkapnya. Makanya cicak melepaskan ekornya, padahal tidak, supaya cicak bisa kabur. Itulah cara cicak beradaptasi, dengan cara melepaskan salah satu bagian tubuhnya, yaitu ekor. Pak, ada tidak selain cicak? Ada, banyak hewan yang bisa melepaskan bagian tubuh. Ya, salah satunya lagi yang selain cicak adalah landak misalnya. Landak tidak memutuskan ekornya. Lalu apa Pak yang dia putuskan? Dia akan melepaskan salah satu bagian tubuhnya yang kita sebut biasanya adalah sayap landak yang penuh dengan duri. Jadi biasanya landak itu dia akan mendirikan bulu-bulunya yang berduri itu ketika mangsa, musuh, atau ketika dia merasa terancam, dia akan mendirikan bulu-bulunya yang berbentuk duri. Dan sesekali bahkan jika dia memang sudah sangat terancam, dia akan melepaskan bulu-bulu yang berduri tadi ke pemangsa atau lawan yang sedang mendekatinya. Itulah cara landak. Jadi landak dan cicak juga salah satu contoh hewan yang beradaptasi dengan cara memutuskan bahagian dari tubuh atau yang kita sebut dengan autotomi. Yang keempat nih, anak-anak Bapak, ada lagi adaptasi tingkah laku hewan. Yang keempat yaitu dengan cara menggulungkan diri atau menyembunyikan bahagian tubuhnya. Nah, apa ya kira-kira? Ada hewan yang menggulungkan bagian tubuhnya supaya pemangsa atau ketika dia terancam, dia akan menggulungkan dirinya. Seperti apa? Ada kaki seribu misalnya yang kita kenal kalau di masyarakat. Ada juga yang namanya terenggiling. Atau ada hewan ya, dia tidak menggulungkan dirinya, tapi dia menyembunyikan tubuhnya supaya tidak terlihat. Nah, itu juga bagian dari menggulungkan diri dan menyembunyikan bagian tubuh. Apa contohnya? Ya, kura-kura misalnya. Kura-kura ketika dia terancam atau melihat musuh atau melihat orang yang sedang mencarinya ataupun mendekatinya, kura-kura akan menyembunyikan kepalanya supaya tidak terlihat, seolah-olah dia sedang tidak ada atau kura-kura itu sudah mati. Dia mengelabui pemangsa, mengelabui musuh agar seolah-olah dia sudah mati. Ini juga bahagian dari cara adaptasi tingkah laku hewan, yaitu dengan cara menggulungkan diri atau menyembunyikan bagian tubuhnya. Baiklah, inilah yang dapat Bapak sampaikan. Dari kesimpulannya pada pokok bahasan hari ini adalah adaptasi tingkah laku pada hewan ada 4. Yang pertama ada namanya kamuflase atau menyamar. Yang kedua ada mimikri, hewan merubah warna kulit. Dan yang ketiga ada autotomi, hewan tadi akan melepaskan bagian tubuhnya. Dan yang keempat dengan menggulungkan diri atau menyembunyikan bagian tubuhnya. Mudah-mudahan pembelajaran singkat ini menjadi alternatif buat anak-anak Bapak supaya tidak susah, khususnya bagi kelas 6, karena sub materi adaptasi tingkah laku ini terdapat pada tema 2, subtema 2 kelas 6. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.